Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggitiara Yunanti. Mohon izin untuk melakukan presentasi mengenai hasil pekerjaan saya, yaitu uji beton segar. Saya di sini mengambil 5 buah pengujian yang dapat diaplikasikan untuk menguji beton segar. Untuk pengujian yang pertama yaitu adalah slump test, yang kedua adalah compacting factor test, yang ketiga adalah flow test, yang keempat adalah VB consistometer test, dan yang kelima adalah caliper test. Untuk pengujian yang pertama yaitu slump test. Slump test ini merupakan salah satu pengujian yang dapat digunakan untuk pengujian kemampuan kerja dari campuran beton yang baru dan dapat dilakukan di lokasi kerja, lapangan, atau laboratorium. Untuk prosedur dari pengujian slump test ini dapat dimulai dengan mempersiapkan alat seperti kerucut Abrams, tongkat besi, dan juga meteran. Setelah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, kemudian campuran dari beton yang baru dimasukkan ke dalam kerucut Abrams hingga permukaan atas. Namun ketika campuran beton mencapai ketinggian 1/3, 2/3, dan 3/3, maka dilakukan pemadatan menggunakan tongkat besi sebanyak 25 kali. Setelah mencapai permukaan dan setelah diratakan, kerucut Abrams kemudian diangkat dan hasil dari slump beton tersebut kemudian diukur menggunakan meteran terhadap kerucut Abrams, ketinggian kerucut Abrams. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kualitas dari beton itu ditentukan sesuai dengan IS 456-2000 atau Plain and Reinforced Concrete Code of Practice, di mana kriteria dari kualitas beton tersebut ditentukan menjadi 4. Untuk yang pertama adalah jika slump beton berada di antara 0 hingga 25 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang sangat rendah. Untuk yang kedua adalah jika slump beton berada di antara 25 hingga 50 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah jika slump beton berada di antara 50 hingga 100 mm, maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton sedang. Dan yang terakhir adalah jika slump beton berada di antara 100 hingga 150 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada video mengenai uji slump test pada beton. Concrete slump test. Concrete slump test ini berarti pengujian slump test pada beton. Concrete itu beton, slump test itu slump test. Slump test is the most commonly used method of measuring the consistency of concrete work where the nominal maximum size of the aggregate does not exceed 38 millimeters. This method can be employed either in the laboratory. Nah, jadi slump test ini bisa dilakukan di laboratorium atau di lokasi pekerjaan. Or at the site. Apparatus required for slump test. The mold for the test specimen is in the form of the frustum of a cone having the bottom diameter of 20 centimeters, top diameter 10 centimeters, and height of the cone is 30 centimeters. Jadi mold itu berarti cetakan, di mana cetakannya ini merupakan kerucut Abrams, di mana diameter dari sisi atasnya merupakan 10 cm, untuk diameter pada sisi bawahnya adalah 20 cm, dan ketinggian dari kerucutnya adalah 30 cm. A metal plate of thickness 1.6 mm is used as a base. Kemudian metal plate ini dilakukan sebagai base atau dasar, di mana kerucut Abrams ini untuk menguji slump test memerlukan permukaan yang rata dan tidak menyerap air, sehingga digunakan metal plate dengan ketebalan 1,6 mm. A damping rod of 16 mm diameter and 0.6 meters long is used. Kemudian ini adalah wujud dari tongkat besi, di mana tongkat besinya memiliki panjang 0,6 meter dan diameter sebesar 16 mm. Let us now see the step-by-step procedure for concrete slump test. The internal surface of the mold should be thoroughly cleaned and freed from moisture and any set concrete before commencing the test. Jadi sebelumnya
Sebelum kerucut Abrams digunakan, perlu dibersihkan terlebih dahulu. The mold is placed on the smooth metal plate. Nah, kemudian The mold is filled in 4 layers, each approximately 1/4 of the height of the mold. Each layer should be tampered with 25 strokes with tamping rod, such that the strokes are distributed over the cross section. dilakukan pemadatan sebanyak After the top layer is filled, the concrete is struck off level. The mold should be removed from the concrete by slowly raising in the vertical direction. Now, you will notice concrete tends to subside. This subsidence is referred as slump of concrete. hasil dari pengelolaan. This slump value is then measured by the difference of the height of the mold and that of the highest point of the specimen. This difference in height is taken as slump of concrete. The pattern of a slump is displayed on the screen. Nah, ini jenis-jenis dari slump. Itu bentuknya adalah ada true slump, ada shear slump, dan ada collapse slump. The slump value and its acceptable usage are tabulated on the screen. Thank you for watching. Stay tuned. The best is yet to come. Kindly do like. Kemudian untuk yang selanjutnya ada compacting factor test, di mana compacting factor test merupakan uji faktor pemadatan beton bekerja berdasarkan prinsip menentukan tingkat pemadatan yang dicapai oleh jumlah pekerjaan standar yang dilakukan dengan membiarkan beton jatuh melalui ketinggian standar. Uji faktor dari pemadatan beton yang ini dirasa lebih tepat dan sensitif daripada uji kemerosotan beton atau tes slump tadi karena lebih menguntungkan dan berguna untuk beton yang bisa dikerjakan atau beton kering yang umumnya digunakan ketika beton akan dipadatkan oleh getaran. Jadi alat dari compacting factor test ini seperti gambar di pojok kiri atas yang terdiri dari upper hopper, trapdoor, lower hopper, dan silinder. Jadi pengujian tes akan dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari memasukkan campuran beton ke dalam upper hopper ini, kemudian trapdoornya akan dibuka, kemudian betonnya akan jatuh kepada lower hopper, kemudian trapdoornya akan dibuka lagi dan masuk ke dalam silinder. Nah, yang selanjutnya adalah deskripsi tingkat kemampuan kerja beton dan faktor pemadatannya, yaitu yang pertama, jika faktor pemadatan adalah 0,78 maka dianggap sebagai daya kerja beton yang sangat rendah. Kemudian untuk yang kedua, jika faktor pemadatan adalah 0,85 maka dianggap sebagai rendahnya daya kerja beton. Untuk yang ketiga adalah jika faktor pemadatan adalah 0,92 maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton sedang. Dan yang terakhir adalah jika faktor pemadatan adalah 0,95 maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton yang tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah video mengenai pengujian menggunakan compacting factor test. Compaction factor test for concrete. The compaction factor test is designed generally for use in the laboratory, sometimes used in sites. Jadi, compacting factor test ini bisa dilakukan di laboratorium atau di lokasi pekerjaan. This test has an advantage of using this method for concrete mixes of very low workability. The compaction factor apparatus consists of the upper hopper of dimensions, top internal diameter 25.4 centimeters. Jadi untuk hopper yang paling atas ini memiliki diameter atasnya 25,4 cm dan diameter bawahnya adalah 12,7 cm. Bottom internal diameter 12.7.
Untuk tingginya adalah 27,9 cm. Centimeters and internal height 27.9 centimeters. A fixed lower hopper of dimensions. Top internal diameter 22.9 centimeters. Untuk hopper yang di bawahnya ini memiliki diameter atas sebesar 22,9 cm dan diameter bawah sebesar 12,7 cm, sedangkan tingginya adalah 27,9 cm. Bottom internal diameter 12.7 centimeters and internal height 22.9 centimeters. And a cylinder C of internal diameter 15.2 centimeters and untuk diameter dari silindernya sendiri adalah 15,2 cm, sedangkan tingginya adalah 30,5 cm. internal height 30.5 centimeters. The distance between upper and lower hoppers and lower hopper and cylinder is 20.3 centimeters. Procedure. The sample of concrete to be tested is placed in the upper hopper up to the brim. Jadi prosedur dimulai dengan memasukkan campuran betonnya ke dalam upper hopper sampai penuh. The trap door is opened so that the concrete falls into the lower hopper. Kemudian trapdoornya dibuka sehingga campuran betonnya masuk ke dalam lower hopper. Then, the trapdoor of the lower hopper is opened and the concrete is allowed to fall into the cylinder. Jadi, trapdoor untuk yang lower hopper kemudian dibuka sehingga campuran dari betonnya masuk ke dalam silinder. The excess concrete in the cylinder is leveled. The outside of the cylinder is wiped clean. Now, the cylinder filled with concrete is weighted. Nah, jadi sebelum dilakukan pengujian ini, silindernya terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui beratnya. Kemudian setelah dilakukan pengujian, silinder dan campuran beton yang masuk ke silinder ini kemudian ditimbang dan menghasilkan. Weight is known as the weight of partially compacted concrete. Then, empty and clean the entire cylinder. Nah, setelah ditimbang, kemudian konkrit yang masuk ke dalam silinder tadi dikeluarkan kembali dan kemudian diisi dengan campuran beton yang baru hingga silinder penuh. Now, fill the cylinder with concrete in layers where each approximately is 5 centimeters deep. Once fully filled, the top surface is leveled off. The outside of cylinder is wiped. Now, weight the cylinder. Kemudian, setelah penuh, silinder yang berisi penuh dengan campuran beton ini kemudian ditimbang kembali. Weight is known as the weight of fully compacted concrete. The compaction factor is equal to the ratio of the weight of partially compacted concrete with the weight of fully compacted concrete. Jadi compaction factor ini merupakan hasil dari berat dari pengujian beton silinder yang sebelumnya dilakukan dibagi terhadap berat silinder dengan beton yang penuh. With the help of compaction factor value, the degree of workability is calculated with the help of the table. Nah, ini merupakan klasifikasi. Thank you for watching. Stay tuned. The best is yet to come. Kindly do like, share, comment your views and finally don't forget to subscribe. Untuk yang selanjutnya yaitu pengujian ketiga, flow test, di mana flow test ini
merupakan tes laboratorium yang memberikan indikasi kualitas beton sehubungan dengan konsistensi atau kemampuan kerja dan keterpaduan. Nilai uji dari tes flow test ini adalah antara 0 hingga 150%. Berikut merupakan video dari pengujian menggunakan flow test. Flow table test for concrete. Flow table test is generally done in the laboratory to determine the fluidity of concrete. Jadi flow test ini biasanya dilakukan di laboratorium. The apparatus consists of molds should be made of a smooth metal casting, in the form of the frustum of a cone with internal dimensions of 25 cm base diameter, 17 cm upper surface diameter, and height 12 cm. Jadi untuk si mold atau cetakannya ini, diameter untuk permukaannya itu adalah 17 cm, untuk base diameter atau diameter dasarnya adalah 25 cm, sedangkan tingginya adalah 12,9 cm. And the flow table about 76 cm in diameter, over which concentric circles are. Jadi untuk si flow table-nya tadi memiliki diameter 76 cm. Marked. Let's now see step-by-step procedure to do this test. The tabletop is cleaned of all gritty material and is wetted. Jadi untuk yang pertama adalah membersihkan si flow table-nya sebelum melakukan pengujian. The mold is placed in the center of the table. Kemudian meletakkan si mold ini di tengah-tengah dari flow table. Firmly held and is filled in 2 layers. Kemudian memasukkan campuran beton ke dalam moldnya atau cetakan. Each layer is rodded 25 times with a tamping rod. Cara memasukkannya yaitu jika ketinggian dari campuran betonnya mencapai setengah dari ketinggian moldnya, maka dilakukan pemadatan sebanyak 25 kali menggunakan tongkat besi. After fully filled, the excess concrete is leveled off. Now, lift the mold vertically upward. You will notice concrete stands in the shape of the mold. Kemudian kerucutnya ini diangkat. The table is then raised and dropped 12.5 mm 15 times in about 15 seconds. Jadi alatnya ini kemudian dinyalakan sehingga menghasilkan getaran, di mana ini getarannya adalah 15 kali dalam 15 detik. The diameter of the concrete spread is measured in about 6 directions to the nearest 5 mm and the average spread is noted. Jadi cara menghitungnya yaitu bentuk akhir dari campuran beton yang telah dilakukan getaran itu kemudian dibagi menjadi 6, kemudian dihitung diameter luarnya berapa, diameter totalnya dikurangi dengan diameter luarnya, maka didapatkan diameter dari si campuran betonnya. The flow of concrete is the percentage increase in the average diameter of the spread of concrete over the base diameter of the mold. Flow in percent is calculated by dividing spread diameter in centimeters minus 25 divided by 25 into 100. Jadi hasil dari flow testnya ini sama dengan diameter total dari si campuran betonnya tadi dikurangi dengan 25
dibagi 25 dikalikan 100. Thus, the value of flow percent is calculated Nanti akan menghasilkan angka antara 0 sampai 150%. from 0 to 150%. A close look at the pattern of spread of concrete can also give a good indication of the characteristics of concrete, such as the tendency for segregation. Thank you for watching. Kemudian untuk yang selanjutnya ada VB consistometer test, di mana tes konsistensi VB adalah tes laboratorium yang baik pada beton segar yang digunakan untuk mengukur kemampuan kerja secara tidak langsung dengan menggunakan konsistensi VB. VB test biasanya dilakukan pada beton kering dan tidak cocok untuk beton yang sangat basah, di mana uji konsistensi VB ini digunakan untuk menentukan mobilitas dan kompatibilitas beton. Yang selanjutnya adalah kualitas beton yang ditentukan menurut IS 1199-1959, metode pengambilan sampel dan analisis beton. Untuk yang pertama ada jika waktu lebah hingga 20 hingga 15 sampai 10 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi yang sangat kering. Yang kedua adalah jika waktu lebah hingga 10 hingga 7 sampai 5 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi kering. Jika waktu lebah hingga 5 hingga 4 sampai 3 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi plastik. Dan yang terakhir adalah jika waktu lebah hingga 3 hingga 2 sampai 1 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi semi fluida. Untuk alat dari VB consistometer test ini terdiri dari glass disc, terus ada slam cone atau metal cone, kemudian ada metal pot, ada vibrator table, kemudian ada base. Kemudian selanjutnya adalah video mengenai pengujian VB. VB consistometer test for concrete. VB consistometer test is used to determine the mobility and compactability of concrete. Jadi VB consistometer test ini digunakan untuk menguji mobilitas dan kompatibilitas dari beton. The VB consistometer test consists of a vibrator table resting upon elastic supports, a metal pot, a sheet metal cone open at both ends and a graduated rod connected with glass disc. The entire setup is shown on the screen. For dimensions of the various shapes are designed based on the IS 11991959. Today, we are not going to concentrate on dimension. Let us now start with the procedure. Place the slump cone inside the cylinder. Now, jadi sebelumnya ini slump cone-nya ini ditaruh di dalam silinder yang ada di sini, kemudian dimasukkan campuran beton. Fill the concrete in 4 layers. Each concrete is one. Jadi pengisian dari kerucut betonnya ini dilakukan sebanyak 4 kali, di mana ketika ketinggian dari campuran betonnya mencapai 1/4 dilakukan pemadatan. 1/4 of cone height and tamper the surface 25 times. Once filled, struck off the excess concrete. Move the glass disc attached to the swivel arm and place it on the slump cone such that it touches the top of the concrete level. Note down the reading in the graduated rod. Jadi untuk glass disc-nya kemudian diarahkan ke permukaan dari cone-nya, kemudian dilihat skala yang ada pada alat. Next, remove the cylindrical cone by raising the cone slowly in the vertical direction. Kemudian melepaskan cone-nya. Again, place the glass disc and determine the reading. Kemudian menempatkan si glass disc-nya ini ke atas dari permukaan beton yang telah dilepaskan dari cone, kemudian melihat skalanya yang ada pada alat. Now, switch on the electrical vibrator and at the same time switch on the stopwatch.
Jadi kemudian alat vibratornya dinyalakan dan sambil menghitung menggunakan stopwatch. Concrete will start to spread in the cylinder container. Continue the vibration until the concrete is remolded and the surface of the concrete becomes horizontal. Jadi pengujian ini, penghitungan waktu dilakukan sampai permukaan beton yang ada pada silinder ini menjadi horizontal atau rata. Stop the vibration and stopwatch. The time Kemudian menghentikan stopwatch untuk melihat waktu. in the stopwatch denotes the workability of concrete. The time is expressed in VB seconds. Calculations in VB consistometer. Initial reading in the graduated scale before remolding AM. Final reading in the graduated scale after remolding BM. Slump value is equal to a minus PM. Jadi nilai dari slumpnya ini A dikurangi B dalam milimeter, di mana A ini adalah skala yang tertera pada alat ketika pengukuran dilakukan pada saat konnya belum diangkat. Kemudian yang B adalah pada slump yang sudah diangkat. And the consistency of the concrete is measured in VB seconds. The workability conditions with respect to VB time are displayed on the screen. Thank you for watching. Stay tuned. Kemudian untuk yang terakhir ada cable test, di mana cable test ini dikembangkan oleh J.W. Kelly yang kemudian dikenal sebagai tes bola Kelly. Kelly ball test adalah uji lapangan sederhana dan mudah yang mengukur kemampuan kerja beton segar dengan yang serupa dengan tes kemerosotan beton, tetapi lebih akurat dan lebih cepat daripada tes kemerosotan atau slump test. Jadi tes Kelly ball ini menggunakan alat, di mana alatnya ini terdiri dari handle, terus graduate scale, hemisphere ball, dan satu lagi frame. Yang selanjutnya adalah video cara pengujian menggunakan cable test. Kelly ball test for concrete. Kelly ball test is a simple type of field test used for determining the workability of concrete. Jadi Kelly ball test ini adalah sebuah pengujian yang tujuannya adalah untuk menguji workabilitas dari beton. The apparatus consists of 15 cm diameter metal hemisphere weighing 13.6 kg is a Jadi untuk metal hemisfernya ini memiliki diameter sebesar 15 cm dan berat sebesar 13,6 kg. kilograms is attached to the graduated stem with handle. The entire setup slides through a frame which is made to rest on the fresh concrete. The concrete sample is taken in the container such that the minimum depth of concrete must be at least 20 centimeters and the minimum distance from the center of the ball to the nearest edge of the concrete should be 23 centimeters. Jadi pengujian ini dilakukan dalam sebuah wadah yang sekiranya cukup besar, di mana campuran betonnya ini harus memiliki ketinggian setinggi 20 cm, sedangkan jarak dari pengujian menggunakan Kelly ball test ini 23 cm terhadap sisi kanan dan kiri dari kontainer. Once the concrete is filled, the surface of the concrete is leveled off. The setup is kept on the concrete by holding the handle of hemisphere such that the frame touches the surface of the concrete.
Now, the ball is released on the surface of the concrete. Jadi pengujian dilakukan ini dengan melepaskan handle-nya, kemudian si hemisfernya akan jatuh ke dalam campuran beton. The depth of penetration is read immediately on the stem to the nearest 6 millimeters. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada pada graduated scale. Similarly, another two measurements are made on the same sample and average is taken as the slump value. Jadi pengujian tidak hanya dilakukan pada titik itu saja, juga pada titik-titik lain sehingga didapatkan nanti rata-rata yang menjadi nilai slump. The advantages of this test are that it can be performed on the concrete placed in a site and greater precision than slump test. The disadvantages are that it requires a large sample of concrete and it cannot be used when the concrete is placed in the thin section. Thank you for watching. Stay tuned. The best is yet to come. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.